Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Cindy Rara, peserta Latsar CPNS tahun 2022 dari Kabupaten Mamuju, angkatan ke-11. Hari ini saya akan membawakan podcast bertemakan Sistem Merit di Indonesia. Sistem merit di Indonesia ini akan kita jelaskan berdasarkan sistem merit yang berlaku secara umum atau global di Indonesia dan juga secara khusus di Pemda, khususnya Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju. Sistem merit adalah suatu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasar pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa membedakan latar belakang politik ataupun sara, serta umur, jenis kelamin, ataupun status pernikahan. Artinya, dengan kata lain, sistem merit ini mengacu pada suatu objektivitas dalam memutuskan kebijakan terhadap ASN, baik itu kebijakan dalam hal rekrutmen ataupun promosi. Seperti yang kita ketahui, sistem rekrutmen ASN di Indonesia sudah menggunakan sistem CAT pada rekrutmen awalnya. Jadi, sistem ini merupakan Computer Assistant Test. Diusahakan sebagaimana mungkin tes ini menjadi lebih transparan dan dapat disaksikan langsung nilainya. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun sudah menggunakan sistem ini, selalu saja ada celah bagi orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu untuk meretas sistem tersebut. Sehingga meskipun pemerintah sudah berupaya untuk mentransparansi segala bentuk rekrutmen dari PNS, tetapi tetap ada oknum yang berhasil melewatinya. Di Sulawesi Barat, baru-baru ini sistem penerimaan CPNS ditemukan banyak terjadi kecurangan. Tentunya hal ini karena adanya oknum yang berusaha untuk menutup transparansi dari tes tersebut, menggunakan semacam software untuk meretas sistem dari CAT tersebut agar nilainya bisa melambung tinggi dibandingkan peserta-peserta lain yang mungkin lebih berkualifikasi, lebih berkompeten, dan kinerjanya mungkin akan lebih baik dibandingkan dengan peserta tersebut yang melakukan kecurangan. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa sistem merit tersebut sudah ternodai oleh beberapa oknum karena sistem perekrutannya tidak lagi berdasarkan dari kualifikasi, kompeten, dan kinerja, tetapi berdasarkan sistem mungkin keuangan atau kekerabatan yang ikut masuk atau ikut andil dalam tes rekrutmen PNS tersebut. Berbeda halnya dengan promosi jabatan. Di Indonesia, secara umum atau secara global, mungkin sudah ada promosi jabatan yang bersifat transparan atau sudah menerapkan sistem merit. Jadi betul-betul berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja sehingga bisa dipromosikan tanpa melihat latar belakang suku, ras, atau budaya, dan juga sistem kekerabatan atau mungkin keuangan atau ekonomi yang dimiliki. Tetapi tidak menutup kemungkinan banyak pejabat-pejabat yang mendapatkan promosi hanya karena dari sistem kekeluargaan, kekerabatan, bahkan keuangan. Di Provinsi Sulawesi Barat sendiri dan juga mungkin di Kabupaten Mamuju juga masih ada sistem merit yang tidak terlaksana dengan baik. Jadi pada intinya tidak melihat atau evaluasi atau sebab untuk melakukan sebuah promosi kepada ASN untuk menaikkan jabatannya itu tidak lagi dilihat dari kompetensinya atau kualifikasinya dan juga dari kinerjanya, tetapi ada yang melihat dari segi kekerabatan atau keuangan yang dimiliki, sehingga hal ini menyebabkan kinerja dari ASN tersebut bisa menjadi berkurang karena tidak ada sistem reward and punishment atau hadiah dan hukuman bagi ASN-ASN yang menjalankan tugas dan kewajibannya. Dengan diberlakukannya sistem merit, sebenarnya hal tersebut bisa menjadi suatu acuan untuk ASN-ASN agar lebih rajin bekerja karena mereka dijanjikan sebuah jenjang karir yang pasti bagus apabila kinerja, kualifikasi, dan kompetensi mereka baik. Tetapi apa yang dilihat oleh beberapa ASN kita adalah ketika mereka sudah lelah dan memberikan yang terbaik tetapi mereka tidak kunjung dipromosikan. Bahkan ada juga yang sering bertanya bahwa temannya yang sama sekali tidak memiliki kompetensi atau kualifikasi yang seharusnya ditempati oleh jabatan itu justru menempati jabatan tersebut karena ternyata keluarga dari seseorang yang memiliki power atau kekuatan di kota tersebut.
Seandainya sistem merit ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, maka bisa dipastikan bahwa akan terjadi peningkatan baik dari segi kualifikasi, dari segi kompetensi, dan dari segi kinerja dari setiap ASN. Karena mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik agar kelak karirnya bisa naik atau meningkat.